نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا علما لا ينسى اللهم اجعل القرآن والسنة حجة لنا لا حجة علينا ثم أما بعد jamaah sekalian, kita lanjutkan barakallahu li wa lakum pembacaan kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis rahimahullah, maka yaqra'uhu sallallahu alaihi wasallam fi salawat. Apa yang Nabi baca sallallahu alaihi wasallam ketika salat 5 waktu. Wa amma makana, atau di semua salatnya, ya. Yang dimaksud dengan salawat di sini di seluruh salatnya, karena nanti akan dibahas semua bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-Fatihah di seluruh salat. Wa amma ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wasallam fi salawat min as-suwar wal ayat. Adapun apa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam di seluruh salatnya beliau dari surat-surat dan ayat ba'da al-Fatihah, maksudnya setelah al-Fatihah. Fa inna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi as-salawatil khams. Iya, berbeda-beda Nabi membacanya di salat 5 waktu dan selainnya, yakni salat sunnah. Wa haka tafsilu dzalik, inilah rinciannya. Mubtadi'ina bis salatil ula min al-khams, diawali dari salat yang pertama dari salat 5 waktu, yaitu salatul fajri, salat subuh. Nama lainnya adalah salat al-fajr. Bagaimana apa yang Nabi baca sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh? Kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha bi tiwal al-mufassal. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh membaca tiwal al-mufassal, yaitu surat-surat yang panjang di bagian mufassal. Surat yang panjang dari bagian yang mufassal itu dimulai dari surat Qaf, ya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dan terus sampai ke seterusnya, ya. Apa contohnya? Fakana ahyanan yaqra'u al-waqi'ah. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ketika salat subuh kadang baca surat al-waqi'ah wa nahwiha min as-suwar fi rak'atain, dan yang lainnya dari surat-surat yang semisal dengan al-waqi'ah ini, ya, seperti At-Tur, juga surat Qaf tadi, di dalam 2 rakaat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi 2 rakaat itu ba'dal Fatihah dengan menghatamkan surat Al-Waqi'ah. Wa qara'a min surat At-Tur, dan Nabi alaihi salatu wasallam kadang baca surat At-Tur, iya, ketika salat subuh. Wa dzalika fi hajjatil wada'. Yang demikian itu ketika salat Nabi sedang haji al-wada'. Dinamakan haji Nabi al-wada', yaitu haji perpisahan, karena Nabi hanya haji sekali saja seumur hidup, dan setelah haji tidak lama beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa kana ahyanan yaqra'u Qaf wal Qur'anil Majid wa nahwiha fi ar-rak'atil ula. Ini kadang Nabi alaihi salatu wasallam
membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid atau yang semisal dengan dia panjangnya pada rakaat yang pertama saja, yakni rakaat pertama setelah Al-Fatihah, Nabi SAW menghatamkan surat Qaf. Wa kana ahyana, kadang-kadang Nabi SAW yaqra'u bi qisaril mufassal. Kadang-kadang Nabi SAW membaca surat mufassal yang pendek-pendek. Apa itu? Ka idza syamsi kuwirat, seperti surat Asy-Syams, yaitu idza syamsu kuwirat, ya, di rakaat yang pertama. Wa qara'a marratan idza zulzilat. Kadang Nabi SAW membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha waktu salat subuh fi raka'atin kiltaihima, di dua rakaat, yakni Nabi membaca ba'dal Fatihah idza zulzilat sampai selesai. Kemudian rakaat kedua ba'dal Fatihah Nabi baca lagi, Nabi mengulangi lagi idza zulzilat, sampai rawi, yakni sahabat, mengatakan fala adri anas ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am qara'a dzalika amda. Kata rawi, yakni sahabat yang ikut salat di situ, mengatakan saya tidak tahu apakah Rasulullah lupa sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca idza zulzilat dua kali, yakni di dua rakaat itu ba'dal Fatihah, atau Nabi melakukannya sengaja. Wa qara'a marratan fi safari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh waktu safar, dalam perjalanan, Nabi alaihi salatu wasallam ba'dal Fatihah membaca qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat pertama. Rakaat kedua ba'dal Fatihah qul a'udzu birabbin nas. Itu ya ikhwah. Nah, di sini terkandung dua faedah. Yang pertama, menunjukkan keutamaan dua surat pendek ini, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ya. Apalagi ditambah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini hadis ini berkaitan dengan nasihat Nabi alaihi salatu wasallam kepada Uqbah bin Amir, yang seolah-olah mengecilkan kedudukan dari dua surat ini. Sampai Nabi mengatakan kepada beliau, iqra fi salatika al-mu'awwidhatain, bacalah di salatmu itu dua surat yang isinya mohon perlindungan ini. Fama ta'awwadha muta'awwidun bimithlihima, sungguh ini tidak ada doa perlindungan kepada Allah yang lebih baik daripada dua surat ini. Ya, yang kedua, menunjukkan juga bahwa dua surat ini bisa menggantikan kedudukan surat-surat yang panjang. Menunjukkan fadl, keutamaan kedua surat ini. Jamaah sekalian, bahwa ternyata memang dua surat ini, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, isinya adalah memohon kepada Allah Azza wa Jalla perlindungan dalam banyak hal, bahkan dari segala keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Nabi, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabb yang menciptakan waktu subuh. Al-falaq menurut penjelasan ahli tafsir, waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari keburukan seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Ya, apa saja itu makhluk yang buruk yang Allah ciptakan, baik yang 100% buruk maupun yang kadang baik, kadang ada keburukan. Seperti neraka jahanam, iblis, ya termasuk virus-virus
yang Allah ciptakan. Maka ini penting ya, banyak-banyak baca surat Al-Falaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan makhluk yang muncul ketika malam datang. Jadi ada makhluk yang jahat yang keluar pada waktu malam. Jadi ketika mulai maghrib, seperti syaitan, jin, dan yang lainnya. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan tukang sihir yang meniup-niup pada boholnya. Ini berlindung kepada Allah dari keburukan tukang sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang dengki ketika dia melakukan kedengkian. Dengki itu artinya menginginkan kebaikan atau kenikmatan yang ada pada orang lain, tapi dengan cara menghilangkan kenikmatan itu yang ada pada orang lain. Apakah itu dengan cara mencegatnya sebelum sampai, atau ketika kenikmatan itu sudah sampai pada orang lain maka dia rampas. Itulah yang dimaksud dengan dengki. Kemudian dalam surat An-Nas, berlindung kepada Allah dari syaitan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Qul, katakanlah wahai Nabi, aku berlindung kepada Allah yang menciptakan manusia, dan dia adalah raja manusia atau yang memiliki manusia. Ilahin nas, dan dia Allah adalah sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan syaitan yang memiliki sifat al-khannas. Al-khannas itu artinya dia akan menjauh apabila orang Islam itu berzikir. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dia membisikkan di dada manusia, minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Jadi bagus sekali itu ya ikhwan, dua surat itu, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, makanya Nabi alaihissalatu wassalam, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, membaca dua surat ini dalam sehari semalam 15 kali. Yaitu yang pertama sampai yang kelima Nabi baca ba'da salat 5 waktu. Jadi setelah selesai salat 5 waktu, selalu Nabi alaihissalatu wassalam membaca Qul Al-Falaq dan An-Nas. Itu 5 sudah. Kemudian pagi dan petang, pagi 3 kali, sore 3 kali, 6 itu. 6 tambah 5, 11. Kemudian sebelum tidur 3 kali, 14 sudah itu. Kemudian sholat witir sekali, 15 sudah. Ya, itu ya kawan. Apalagi kalau ditambah dengan sholat subuh, baca Al-Falaq dan Nas. Baik ya kawan. Selanjutnya, wa kana ahyanan yaqra'u bi aktsara min dzalik. Ai fa kana yaqra'u 60 ayah fa aktsar. Ini Nabi alaihissalatu wassalam kadang lebih banyak lagi baca ba'dal Fatihah waktu salat subuh, yaitu kadang Nabi baca 60 ayat, bahkan lebih. Qala ba'd ruwatihi, berkata sebagian rawinya, la adri fi ihda rak'atain aw fi kiltaihima. Ini saya tidak tahu apakah Nabi alaihissalatu wassalam membaca 60 ayat dan lebih, bahkan lebih, itu di 1 rakaat saja atau di 2 rakaat. Ini dibagi 2. Wa kana yaqra'u bi suratir Rum. Kadang Nabi alaihissalatu wassalam membaca surat Ar-Rum. Wa ahyanan bi surat Yasin. Dan kadang Nabi alaihissalatu wassalam membaca surat Yasin waktu ba'dal Fatihah, ini salat subuh. Wa maratan salat subha bi Makkah fastaftaha suratul mu'minin.
Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh di Mekah, maka Nabi membaca surat Al-Mu'minin, yakni surat Al-Mu'minun. Hatta ja'a dzikru Musa wa Harun atau dzikru Isa, syakka ba'd ruwat akhadathu sul'ah faraka. Su'lah faraka. Yani Nabi ketika membaca surat Al-Mu'minun waktu salat subuh, ketika sampai penyebutan tentang kisah Nabi Musa dan Harun atau tentang Nabi Isa, tiba-tiba Nabi batuk. Maka Nabi rukuk. Jadi tidak sampai menghatamkan surat Al-Mu'minun. Wa kana ahyanan ummuhum fiha bis-saffat. Kadang Nabi alaihi salatu wassalam mengimami salat subuh ba'dal Fatihah membaca surat As-Saffat. Wa kana yusalliha yaumul jumu'ah. Adapun waktu salat subuh waktu hari Jumat, maka Nabi alaihi salatu wasallam sering membaca surat Alif Lam Mim, Tanzil, As-Sajdah. Ini surat As-Sajdah di rakaat yang pertama, fi rakaatil ula, wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua Nabi membaca surat Al-Insan, hal ata 'alal insan. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad mengomentari hadis ini, mengapa alaihi salatu wassalam Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dua surat ini ketika salat subuh ba'dal Fatihah. Karena kandungan daripada surat ini, kedua surat ini, yaitu Alif Lam Mim, As-Sajdah dan surat Al-Insan, isinya berkaitan dengan hari kiamat dan surga dan neraka. Sedangkan hari Jumat, sedangkan kiamat itu jatuh pada hari Jumat. Ini Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kita dengan dua surat ini waktu subuh, salat subuh, agar kita ingat dengan hari kebangkitan. Kemudian wa kana yatulu fi rakaatil ula, yutawil fi rakaatil ula wa yuqassir fi tsaniyah. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam kebiasaannya untuk salat subuh ini dan juga salat yang lainnya itu memanjangkan bacaan surat ba'dal Fatihah rakaat yang pertama, kemudian memendekkan. Ini lebih pendek pada rakaat yang kedua ba'dal Fatihah. Ini rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-qira'atu fi sunnatil fajr. Ini apa yang Nabi baca ketika salat sunnah fajr, yakni salat qobliyah subuh. Ya akhwah, salat sunnah qobliyah subuh ini memiliki fadilah azimah, keutamaan yang agung, pahala yang besar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, raka'atil fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat qobliyah subuh pahalanya lebih baik daripada dunia ini beserta isi. Masya Allah. Kata Syekh Ibn Utsaimin, ya ini lebih baik dari dunia ini, dari mulai awal penciptaan sampai kiamat. Sedangkan dunia ini isinya apa? Tanah. Mahal loh tanah sekarang, ya kan? Kemudian bangunannya, belum bangunannya mahal lagi tuh. Istana ada, hotelnya ada Monas, ada macam-macam. Kemudian kandungan daripada bumi ini ada emas, ada perak, ada minyak, ada gas, batu bara, dan lain-lain. Ya, belum ikannya. Berapa nilai ikan itu yang ada di samudera? Wes banyak pokoknya ya. Belum hutannya, kayunya. Itu kalah dengan dua rakaat qobliyah subuh.
Masya Allah. Makanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat qobliyah subuh, safaran wa muqimah, baik safar maupun tidak safar. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kalau telat? Datang di masjid sudah qomat, lakukanlah salat sunnah qobliyah subuh qadaan. Qada boleh dilakukan ba'da salat subuh dan boleh dilakukan ba'da tulu'is syams, setelah terbit matahari. Dua-duanya ada dalilnya di kitab Al-Musu' Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah fi Fiqh Al-Kitab wa Sunnah Al-Mutahharah. Ya. Kemudian apa yang Nabi baca alaihi salatu wassalam ketika salat qobliyah subuh yang dinamakan oleh para ulama sunnatul fajr, salat sunnah subuh, yakni qoblah sebelum subuh antara azan dan qomat. Wa amma qira'atuhu fi rak'atay sunnatil fajr, adapun bacaan beliau alaihi salatu wassalam ba'dal Fatihah ketika 2 rakaat sunnah subuh, fakanat khafifah jidda, ringan. Ini bacaannya Nabi itu ringan. Hatta inna Aisyah radhiyallahu anha kanat taqul, sampai Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, sampai mengatakan, hal qara'a fiha bi ummul kitab, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Al-Fatihah? Ya, Nabi baca Al-Fatihah, tapi Nabi alaihi salatu wasallam membaca setelah Al-Fatihah itu surat yang pendek, atau membaca satu ayat. Apa yang Nabi baca? Kana ahyanan yaqra'u ba'da al-Fatihati fil ula minhuma ayah. Kadang Nabi alaihi salatu wasallam membaca ba'da al-Fatihah waktu salat sunnah subuh satu ayat, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 136, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini di rakaat yang pertama. Adapun rakaat yang kedua, ya, itu membaca surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Itu ba'dal Fatihah. Ya. Isinya tentang apa itu 2 ayat itu ya, ikhwah? Isinya tentang kalau surat Al-Baqarah 136 itu berkaitan dengan kewajiban beriman dengan semua para nabi dan rasul, dan beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka alaihi wassalatu wassalam. Kemudian penegasan dari Allah Azza wa Jalla bahwa seluruh para nabi dan para rasul itu agamanya Islam. Agamanya apa? Islam, wa nahnu lahu muslimun. Ya. Kemudian adapun surat Ali Imran ayat 64 ini penjelasan tentang bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengajak kepada ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, kepada tauhid dan melarang syirik. Dan memang semua para nabi dan para rasul diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengajak kaumnya atau umatnya masing-masing kepada beribadah hanya kepada Allah wahdahu la syarikalah, satu-satunya Dia, tidak ada sekutu baginya, dan melarang mereka dari syirik.
Ya, melarang manusia dan jin dari semua bentuk kesyirikan. Itulah kandungan ayat ini, Al-Imran ayat 64. Kemudian warubbama qara'a badalahuma atau badalaha falamma ahassa Isa minhumul kufra. Ini Nabi SAW kadang membaca satu ayat lagi, falamma ahassa Isa minhumul kufra, dan seterusnya. Wa ahyanan yaqra'u, kadang-kadang Nabi SAW baca ba'dal Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun, ya, surat Al-Kafirun ba'dal Fatihah. Kemudian rakaat kedua Nabi SAW ba'dal Fatihah membaca qul huwallahu ahad. Iya, Masya Allah. Jadi pagi-pagi waktu sholat sunnah subuh itu penegasan tentang al-iman dan tentang tauhid. Iya, di sini Nabi SAW memuji dua surat ini dengan kalimat ni'mas suratani huma, sebaik-baik, sebagus-bagus surat, ya, dua surat ini. Di sini menunjukkan ya bahwa Al-Quran itu semuanya memiliki keutamaan, tapi ada yang lebih utama. Mengapa? Karena isinya, kandungannya. Makanya Nabi SAW memuji surat Al-Ikhlas bahwa dia adalah thuluthul Quran, bahwa surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Maknanya apa? Ada dua, kata ahli tafsir. Yang pertama, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sekali, pahalanya sama dengan sepertiga Al-Quran. Berarti kalau 3 kali hataman Quran, pahalanya. Yang kedua, kata ulama, bahwa Quran itu isinya ada 3: akidah atau keyakinan, kemudian syariat, kemudian qasas, kisah-kisah. Dan surat Al-Ikhlas mewakili yang pertama karena berkaitan dengan apa? Tauhid. Iya. Jadi ketika seorang membaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dan seterusnya, berarti dia berlepas diri dari kesyirikan dan orang musyrik. Ketika dia membaca qul huwallahu ahad sampai selesai, berarti dia telah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan mengenal Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, dalam sebuah riwayat, sami'a rajulan yaqra'u surat al-ula fi raqatil ula faqala, ini Nabi SAW mendengar ada seorang baca Al-Kafirun ba'da al-Fatihah waktu salat sunnah qabla subuh. Maka Nabi memujinya, memuji orang itu dengan mengatakan, hadza abdun amana bi rabbih, hamba ini telah beriman kepada Rabbnya. Iya, karena dia berlepas diri dari kekafiran dan menegaskan bahwa dia hanya beribadah hanya kepada Allah. Thumma qara'a as-surat ats-tsaniyah, kemudian dia membaca surat yang kedua, yakni Al-Ikhlas, fi raqatil ula, pada rakaat yang berikutnya, yang kedua. Maka Nabi memuji orang ini dengan mengatakan, hadza abdun arafa rabbahu, hamba ini orang ini telah mengenal Rabbnya. Ya, Al-Ikhlas ya ikhwan, barang siapa membacanya 10 kali, maka dibangunkan satu rumah di surga. Saya ulang,
Nabi SAW menyatakan, man qara'a surat al-ikhlas 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca surat al-ikhlas, jadi qul huwallahu ahad sampai selesai 10 kali, maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah di surga. Jadi mari kita perbanyak ikhwan. Siapa yang ingin punya banyak rumah di surga, banyak-banyak baca al-ikhlas. Setiap 10 kali satu rumah. Satu rumah itu rumah di surga terbuat dari emas atau perak. Labinatu min dhahab wa labinatu min fiddah. Bangunan rumah di surga itu terbuat dari emas atau perak. Bayangkan ya, dari emas dan perak. Bukan dari kayu atau triplek, tapi dari emas dan perak. Yang mana Nabi SAW untuk gambaran tentang surga ini, la mawdi' saut ahadikum fil jannah khairu minad dunya wa ma fiha. Satu tongkat, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ukuran 1 meteran di surga, tongkat di surga itu nilainya lebih mahal dari dunia ini beserta isinya. Tak tahu terbuat dari apa itu tongkat, sehingga nilainya mahal betul. Itu baru tongkat lah, apalagi rumah lebih mahal lagi ya kawan. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Sungguh tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat, yakni di surga. Jadi kalau di dunia ini belum dapat rumah, ya sabar, ngontrak dulu. Walaupun sampai mati ngontrak, enggak masalah. Insya Allah nanti di surga dapat rumah nih, banyak rumahnya. Sabarlah di dunia ini. Semoga Allah beri kita rumah juga di dunia. Amin. Amin. Baik ikhwah, selanjutnya salat zuhur. Salatul dhuhri. Bagaimana, apa bacaan Nabi SAW ketika salat zuhur? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atain al-ulayaini bi Fatihatil Kitab wa suratain. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat yang pertama dan kedua ba'dal Fatihah adalah 2 surat. Maksudnya rakaat pertama 1 surat, rakaat kedua 1 surat. Wa yutawwil fil ula. Kadang Nabi SAW memanjangkan. Ini Nabi SAW memanjangkan bacaan itu ba'dal Fatihah di rakaat yang pertama. Ma la yutawwil fil thaniyah. Dan Nabi tidak memanjangkan itu di rakaat kedua. Ini rakaat kedua lebih pendek. Wa kana ahyanan yutiluha. Kadang Nabi SAW memanjangkan bacaan surat ba'dal Fatihah waktu salat zuhur rakaat pertama. Kanat salatul zuhri tuqa. Ini waktu itu kata sahabat, ditegakkanlah ini qomat salat zuhur. Maka waktu rakaat yang pertama itu fayadhhabu adh-dhahab ila al-baqiyah. Ada satu orang jamaah, jadi sahabat, yang pergi ke Baqi'. Ngapain? Fayaqdi hajatah, buang hajat. Iya. Itu waktu salat zuhur masih rakaat pertama itu. Jadi sahabat ini buang hajat. Tsumma ya'ti manzilahu, kemudian dia pulang ke rumahnya. Tsumma yatawadda, kemudian dia wudu di rumahnya. Tsumma ya'ti, kemudian datang ke Masjid Nabawi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rakaatil ula. Nabi masih di rakaat yang pertama. Saking panjangnya. Mimma yutawiluha, karena Nabi memanjangkannya. Wa kanu, dan para sahabat waktu itu menyangka, yadhunnuna, menyangka
annahu yuridu bidzalika an yudrikan nasu raka'atal ula. Yani para sahabat menyangka bahwa Nabi memanjangkan rakaat pertama itu agar para sahabat mendapatkan rakaat pertama. Gitu ya, ikhwah. Masya Allah. Wa kana yaqra'u fi kulli min ar-rak'atain qadr 30 ayat. Wa Nabi alaihi salatu wasallam membaca di dua rakaat pertama kurang lebih 30 ayat. Seperti apa 30 ayat itu? Seperti surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Alif Lam Mim tanzil As-Sajdah. Ini surat As-Sajdah 30 ayat. Ini surat Zuhur ini. 30 ayat ya ikhwah. Wa fiha al-Fatihah, itu setelah Al-Fatihah. Wa ahyanan kana yaqra'u bis sama'i wat tariq. Nabi kadang lebih pendek lagi baca was sama'i wat tariq. Kadang Nabi baca waktu salat zuhur was sama'i dzatil buruj. Kadang Nabi alaihi salatu wasallam baca wal laili idza yaghsha. Wa nahwiha, dan yang semisalnya, yakni dalam panjangnya minas suwar, dari surat-surat. Wa rubbama qara'a idza as-sama'u insyaqqat. Kadang Nabi alaihi salatu wasallam baca surat Al-Insyiqaq, idza as-sama'u insyaqqat, salat zuhur. Bagaimana para sahabat tahu bahwa Nabi baca surat? Kanu ya'rifuna qira'atahu fi adh-dhuhri wal 'ashr bittirabi lihyatihi. Bahwa para sahabat tahu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam membaca surat ketika zuhur dan asar karena jenggotnya bergerak-gerak. Bittirabi lihyatihi, jenggotnya bergerak-gerak. Karena jenggotnya Nabi panjang ya, lebat. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan dalil sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjenggot. Iya. Jadi kalau ada orang mencela jenggot, berarti mencela sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyatub ila Allah, hendaklah dia bertobat kepada Allah sebelum mati. Qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ayat ba'da al-Fatihah fil akhiratain. Judul berikutnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca surat selain ba'da al-Fatihah di dua rakaat terakhir, Zuhur maupun Asar, atau Isya, atau Maghrib. Wa kana yaj'alu raka'atain al-akhiratain aqsar min al-ulayain. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat ba'da al-Fatihah di dua rakaat terakhir lebih pendek daripada dua rakaat pertama. Qadran nisf, separuhnya. Ini separuh daripada rakaat pertama dan kedua. Yakni qadra 15 ayat, kurang lebih 15 ayat. Wa rubbama iqtasara fihima 'ala al-Fatihah. Kadang Nabi hanya membaca Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan 4. Terus di sini ada komentar dari Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan begini. Hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya membaca surat selain Al-Fatihah ba'da Al-Fatihah di rakaat ketiga dan 4, dan itu adalah sunnah. Dan inilah pendapat sebagian dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini perkataan Imam Syafi'i katanya. Ini pendapatnya siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Baik itu salat zuhur atau yang lainnya, pokoknya rakaat ketiga dan 4.
Dan ini juga pendapat dari ulama mutaakhirin, Abul Hasanat Al-Laknawi. Dan beliau mengatakan begini, Imam Al-Laknawi berkata, wa aghraba ba'd ashabina haitsu aujabu sujud az-zahw bi qiraati surat al-akhrayain. Yang aneh, sebagian sahabat-sahabat kita katanya, mereka mewajibkan sujud sahwi apabila membaca surat ba'dal Fatihah di dua rakaat terakhir. Jadi saking kerasnya melarang membaca surat selain Al-Fatihah di dua rakaat terakhir, sampai mereka berfatwa harus sujud sahwi. Ini fatwa yang aneh katanya. Wa qad radahu syurrahul maniyah, Ibrahim Al-Halabi, sudah dibantah oleh para syurrah, di antaranya Ibrahim Al-Halabi dan Ibn Amir Hajan yang lainnya. La syakka fi anna man qala bidzalik lam yablughul hadits. Barang siapa yang mengatakan bahwa tidak ada bacaan surat ba'dal Fatihah di dua rakaat terakhir, berarti dia belum membaca hadis ini. Walau balaghahu lam yatafawwah bihi. Sekiranya dia sampai di sini kepada dia, atau sungguh dia tidak akan berfatwa seperti itu. Di sini menunjukkan faedah penting ya ikhwah, bahwa para ulama mereka itu orang-orang yang ahli sunnah ya, yataharra bil haq, yani mereka berusaha mencari yang hak berdasarkan dalil yang mereka baca atau yang sampai kepada mereka. Artinya apa? Ketika dalil itu tidak sampai kepada mereka, tentu mereka akan berfatwa menyelisihi dalil. Kita ketika tahu demikian, ya jangan ikuti yang seperti itu. Kita wajib mengikuti apa? Dalil. Karena kita beragama ini mengikuti Rasulullah SAW. Apabila sampai kepada antum dalil dari Rasulullah SAW, amalkan itu, walaupun yang lainnya menentang. Ini ikhwah, faedah penting juga bahwa tidak semua ulama itu menguasai semua dalil. Tidak ada satu orang misalnya dia menguasai seluruh dalil ayat dan hadis. Tidak mungkin. Pasti ada satu dalil yang luput. Apakah itu lupa, atau memang hadisnya yang sampai kepada dia dhaif sanadnya, padahal ke ulama lain sanadnya sahih. Paham ya? Nah, di sini kita harus memiliki pandangan tasamuh, ya, toleran kepada para ulama ketika mereka berbeda pendapat. Kenapa para ulama fikih berbeda pendapat? Ya karena itu tadi, fikih, dalam masalah fikih loh ya. Ya itu tadi, karena yang sampai kepada sebagian ulama itu hadisnya lemah sanadnya, kepada yang lainnya sanadnya sahih. Sehingga yang sahih tadi mengamalkan hadis itu. Ulama yang mendapati hadisnya tidak sahih, ya tidak mengamalkan. Begitulah kenyataan para ulama kita. Talibul ilm, seorang penuntut ilmu, dia terus belajar membaca dalil. Apa saja yang dibaca? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Musnad Ahmad. Kalau di Timur Tengah itu hatamannya apa ya, ikhwan? Hataman Musnad Ahmad 30.000 hadis. Itu dibaca seharian itu. Bergantian murid-murid yang bacanya. Syekhnya duduk aja mendengarkan. Kalau ada yang salah diluruskan. Hataman ya, 30.000 hadis. Musnad Ahmad. Nah, kita baru mau hataman sifat salat Nabi, alhamdulillah, apalagi
Firqatun Najiyah di sini. Terus apa lagi? Syarhus Sunnah. Sabar aja ya. Ya kalau ingin yang lainnya ya ikuti kajian yang lainnya seperti Sahih Bukhari atau Riyadhus Shalihin dan yang lain. Kemudian mana tadi? Iya, jadi itu. Jadi boleh membaca surat, bahkan itu sunnah. Boleh membaca surat selain Al-Fatihah, ba'dal Fatihah di 2 rakaat terakhir. Bahkan di sini diterangkan 15 ayat. Allah ya ikhwani, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, dalam Sahih Targhib, innahu la yujadu rajulun yusalli 60 sana wa lam yuqal minhu syai'an. Rubbama yutimmu ruku' wa la yutimmu as-sujud, atau yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada orang salat selama 60 tahun tapi enggak diterima semua salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Rasulullah, kadang mungkin dia menyempurnakan rukuknya, tumaknina dia rukuknya, tapi sujudnya enggak. Atau dia tumaknina sujudnya, rukuknya enggak tumaknina. Mari kita sempurnakan salat kita ya ikhwah. Ya kalau kita enggak bisa persis kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya usahakan tumakninah dalam salat, baik wajib maupun sunnah. Ya ini kalau misalnya ada orang tidak bisa salat seperti Rasulullah ini, bacanya Masya Allah ini sampai 60 ayat salat subuh, 30 ayat salat zuhur. Apakah boleh dia baca surat pendek-pendek aja seumur hidupnya? Boleh, sah. Kan sudah dibahas tentang ada seorang sahabat yang hanya baca Al-Fatihah dalam sholatnya, tapi dia banyak doa ketika sujud, minta syurga kepada Allah dan dijauhkan dari api neraka. Yang penting tumakninah, jangan tergesa-gesa. Wallahi penting sekali ya ikhwan pembahasan kitab ini ya ikhwan. Sebab salat adalah amalan yang pertama kali ditanya oleh Allah. Awal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-salat. In salahat salaha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Sahih di sini. Yang pertama kali ditanya oleh Allah setiap orang tentang salat 5 waktu. Jika bagus salat 5 waktunya, maka diterima semua amalnya, yang lainnya bagus. Tapi jika salat 5 waktunya tidak bagus, tidak tumakninah, tidak terpenuhi syarat sahnya, rukun-rukunnya dan kewajibannya, maka enggak diterima amal yang lain, rusak amal yang lain. Jadi mari kita jaga ini salat 5 waktu ini plus salat sunnahnya, ya, dengan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menerima salat kita dan ibadah yang lainnya, dan kita semua masuk surga, amin ya rabbal alamin, tanpa hisab, tanpa siksa. Ya, habis waktunya. Barakallahu li wa lakum. Apa ada pertanyaan? Di satu rakaat. Misalnya gimana? Misalnya di surah tentang
Al apa? Al-a'la. Al-'ala. La ya akhi, jangan. Sebab Nabi SAW tidak pernah melakukan seperti itu. Jadi misalnya rakaat pertama ba'dal Fatihah baca satu ayat Al-Baqarah, digabung dengan Ali Imran, digabung dengan An-Nisa, satu ayat comot-comot gitu, nggak boleh ya. Cukup satu ayat saja di rakaat yang pertama ba'dal Fatihah. Adapun satu ayat yang lainnya pada surat yang lainnya bacalah pada rakaat yang kedua. Paham? Jadi jangan digabung-gabung, kita jangan bikin urut-urutan ayat sendiri lagi. Karena urut-urutan ayat sudah ada di dalam Al-Quran, itu tauqifiyah, sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita bikin aturan-aturan sendiri. Yang lain? Ya. Ya, jadi seperti apa? Nabi dalam riwayat lain disebutkan ahyan ya jahar, waktu pembahasan tentang jahar dan israr itu baca itu. Jadi waktu sholat zuhur dan asar kadang Nabi memperdengarkan suaranya. Liyu'allimuhum, untuk mengajari mereka, untuk mengajari sahabat apa yang Nabi baca. Jadi bukan sekedar gerakan jenggotnya, tapi Nabi SAW kadang yusmi'uhum, memperdengarkan bacaan salat zuhur dan asar agar diketahui oleh para sahabat. Itu sudah pernah dibahas itu di bab al-jahr wal israr. Ya. Yang lain? Cukup? Iya. Rakaat pertama ba'dal Fatihah Al-Falaq. Oh, An-Nas. Baru setelah itu Al-Falaq. Nah, itu dibahas oleh para ulama. Seperti Imam Nawawi dalam At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, bahwa sebaiknya urut. Jadi Al-Falaq dulu baru An-Nas. Bahkan ada sebagian ulama yang keras mengatakan yang seperti itu su'ul adab, kurang adab. Allahu a'lam. Tapi yang rajih itu sah salatnya, tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, karena urut-urutannya adalah Al-Falaq dulu baru An-Nas. Baiklah, sampai di sini barakallahu li wa lakum ikhwani fillah. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.